kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi, iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Aduh, berapa pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh. Ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya. Apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan. Gitu. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat buktinya. Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu, yang nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulap gitu ya, kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu nyata, dibuktikan saja. Iya. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, ini cuma trik untuk hiburan, entertain, kan cukup sudah beres. Iya, sebenarnya cuma sampai situ, malah cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Semua bidang mereka, karena saya ini kan multi talent, semua bidang saya tanganin gitu loh. Semua bidang mereka bahkan itu pernah udah sering saya bawa sidang arbitrase internasional, sudah sidang beberapa kali di Singapura. Itu Felicia ya, biar Anda tahu, tidak ada kesuksesan yang ditempuh dengan gampang. Waktu anak-anak saya SMA ya, biar ini saya kasih tahu nih, selama musim summer di Eropa atau di Amerika, Juni sampai di Agustus itu, istri saya itu sibuk ngantar anak-anak, tahu nggak kemana? Felicia itu umur 17 sudah diantar oleh ibunya untuk summer school namanya itu, ke Cambridge, ke Oxford. Bahkan Felicia itu umur 17 sudah pernah magang di pengadilan di London. Magang beneran, ngikuti persidangan gitu loh. Yang semua mereka udah pernah, apalagi yang bungsu. Yang bungsu itu dulu pernah saya waktu masih SMA, saya kirim ke Amerika, saya kirim ke London, jadi memang duit saya itu benar-benar habis investasi untuk anak gitu loh. Jadi kalaupun saya sekarang pesta-pesta, sudah waktunya menikmati, jangan salahin gua dong. Tugasku udah selesai gitu loh. Dia itu karena lama di London, dia banyak mendalami mental health, dan juga dia dari kecil kan udah di sekolah bule ya.
Dia dari sekolah bule dan dia juga banyak berkecimpung di hal-hal yang berat sekarang ini karena dia adalah pengacara internasional di Singapura. Jadi dia banyak mendalami hal non hukum juga. Dia juga ikut pemegang saham itu apa itu di pembalut wanita, ya. Saya juga mengajari mereka betul berbisnis. Pokoknya saya mengajarkan mereka untuk udahlah capailah prestasi sebanyak mungkin. Nggak usah terlalu takut sama orang, jangan pedulikan apa kata orang, tapi pedulilah apa yang kau yakini benar. Nggak pernah, cuma ya biasalah karena anak itu kan lama di London, kesepian, ya itu bisa aja namanya kan jauh dari orang tua. Jadi dia kadang suka gimana lah ya, emosional, kesepian, tapi nggak sampai apa-apa gitu loh. Tidak sampai dibawa ke psikiater? Nggak sampai orang dia sampai, kalau nggak dia gimana bisa lulus dari bagaimana dia lulus terbaik dari salah satu universitas terbaik di London. Felicia itu justru Anda udah lihat di medsos dia itu. Waktu dia kan sebelum dia pengacara di Singapura kan dia pengacara di internasional juga di Jakarta. Dia itu tiap Sabtu Minggu ngajar di sekolah. Anda lihat di medsos saya di sekolah-sekolah tergolong ekonomi rendah. Dia banyak itu tiap Sabtu Minggu itu dia di rumah, dia pergi ke daerah pinggir ngajar bahasa Inggris. Dan situ sudah dijajah. Bahkan waktu Lebaran kemarin dia malah nitipin saya untuk oleh-oleh untuk semua bekas murid-muridnya. Ya, jadi waktu dia masih 1 tahun di kantor pengacara yang masih grupnya Pricewaterhouse di Jakarta Internasional, dia itu Sabtu Minggu nggak pernah di rumah. Sudah dibukin ada ke daerah paling ujung Priok kemana-mana ngajar bahasa Inggris dia. Tanpa mengharap dia aja pernah nggak dia pamer. Dia nggak pernah pamer harta, nggak kayak bapaknya pamer berlian gitu. Malah mereka semua musuhan sama gue gara-gara gue pamer. Mereka itu adalah semacam kontrol bagi saya. Aku sering hapus medsos gara-gara marah mereka. Pak hapus itu, Pak hapus itu. Kadang-kadang gue berantem. Emang gue pernah berantem. Suka-suka gue bilang. Itu kan medsos gue gitu. Ya udah. Nggak, sebenarnya anak saya itu sudah lama melakukan praktek hukum mewakili saya, bukan lagi baru. Kebetulan kasus Alfamart termasuk yang menonjol. Tapi sudah banyak banget itu. Anak saya kan 3 pengacara, 3-tiganya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris. Bahkan yang cewek pernah ke lulusan Inggris dan juga pernah ke Harvard Law School. Sudah menjadi pengacara di kantor pengacara Inggris, ditempatkan di Singapura. Dan sekarang dia lagi talk show di mana-mana tentang mental health. Jadi dia bukan hanya bicara hukum. Sedangkan yang Frank, itu Felicia putri saya yang kedua. Anak saya yang pertama, Frank itu lulusan London juga. Dia sudah lama sebagai pengacara bisnis juga. Dia malah salah satu tangan kanan saya di kantor. Cuma orangnya mirip ibunya, agak low profile. Itu yang saya agak sesalkan. Nggak mau pamer gitu loh. Pengen pamer gitu ya? Ya itu mobil mewah saya aja banyak di garasi, dia nggak pernah mau pakai. Nggak pernah dipakai itu, Jan. Jadi biasa aja gitu loh, untuk apa? Putri saya beli mobil Bentley harga puluhan miliar dulu, cuma sekali dipakai. Dia cuma paling suka pakai mobil Alphard, udah. Benar-benar contoh ibunya, nggak ada. Coba lihat di medsos mereka, nggak ada yang pamer satu. Cuman gue yang pamer. Intinya adalah kita itu harus kasih perhatian. Saya juga, anak saya juga misalnya kalau ada apa yang dipersoalkan, kita ada. Makanya saya selalu bilang di medsos saya boleh nakal, tapi setiap anak membutuhkan saya sama istri, saya selalu ada. Hormat senjata! Right!
Makanya sudah siap, sudah saya bisa untuk menyerahkan jenazah kepada petugas, kepada negara gitu. Nah, alhamdulillah kita dapat kesempatan. Terus terang mungkin ya banyak yang sudah tahu kondisi yang dialami beliau, tapi alhamdulillah lepas dari kondisi itu ternyata jenazah fisiknya, jasadnya dalam kondisi yang sangat baik, dan Kak Putri dan ibu saya masih bisa bahkan ya, menyentuh musim almarhum, dan karena kondisinya relatif sangat baik. Jadi kita bersyukur dalam konteks itu, dan ya terus dimulai pemakaman. Kemudian karena seumur hidupnya beliau berkarir setelah lulus dari ITB, berkarirnya di PU pekerjaan umum, kami menyambut baik ajakan dari Pak Menteri dan jajaran pimpinan Kementerian PUPR untuk beliau disolat jenazahkannya dan disemayamkan dulu di PU. Kemudian setelah di sana dan juga hadir mantan Menteri PU waktu beliau wamen, menterinya Pak Joko Kirmanto, beliau juga hadir. Terus di sini di Makam Pahlawan dengan hidupnya Pak Menteri dan hadiri Ibu Khofifah juga. Terima kasih sekali lagi, Bu Khofifah juga hadir lagi, dan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang juga hadir bersama Mbak Anissa. Kemarin sudah melayat tapi hari ini hadir. Dan masih banyak lagi sahabat, kolega, ya, teman baik ayahanda saya, teman saya, maupun juga keluarga semua yang mungkin nggak mungkin kita sebut satu persatu, tapi buat keluarga kami tentunya sangat menghargai kehadirannya di momen ini. Saya dan istri saya, Anissa, pagi hari ini bersama tentunya dengan keluarga, para sahabat, kerabat, dan semua yang mencintai dan mengenang almarhum Bapak Hermanto Dardak. Pagi ini sama-sama kita mengantarkan beliau di peristirahatannya terakhir di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Upacara berjalan dengan sangat hikmat secara militer, dipimpin oleh Inspektur Upacara Bapak Menteri PUPR, dan disaksikan oleh semua yang hadir tadi dengan sebuah doa. Tentunya semoga almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa, salah dan hilafnya, dan juga diterima segala amal ibadah dan kebaikannya selama hidup. Keluarga beliau, istri beliau tercinta, putra putri, cucu-cucu, tentunya yang sangat kehilangan. Tadi juga kita dengarkan bersama putra beliau yang pertama, Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menyampaikan kenangan dan juga nilai-nilai penting yang diajarkan dan ditinggalkan oleh almarhum Bapak Hermanto Dardak, menjadi seorang patriot, menjadi seorang yang mencintai negerinya dengan bekerja sungguh-sungguh membangun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dan beliau bekerja selama puluhan tahun sebagai keluarga besar Kementerian PUPR, juga telah menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Saya sendiri tentu mengenal beliau sebagai seorang yang baik, seorang yang sangat baik, yang sangat berdedikasi, dan tentu sekali lagi kita mendoakan beliau tenang, dan tentu keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.